tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Sujud di altar-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sembah Rajaku, sembah Rajaku Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya, shalom. Kembali kita ketemu pada pagi ini, hari ini, dan kita percaya kita terus mau merenungkan firman Tuhan. Dan
Hari ini kita masuk di dalam Imamat 6 dan saya akan angkat ayat 12-nya. Di sana dikatakan begini, api yang ada di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Nah, jadi kita lihat bahwa dalam hal ini ada satu tanggung jawab yang diberikan kepada imam. Ya, jadi satu tanggung jawab Tuhan berikan adalah ternyata ada satu pengorbanan di sana. Api yang ada itu harus selalu menyala dan tetap menyala, tidak boleh padam. Jadi tugas imam itu di sana diberikan adalah untuk terus menambahkan kayu bakar, memberikan korban di atasnya, memastikan semua itu api itu tidak padam. Nah, dalam hal ini seringkali api itu juga digambarkan sebagai hadirat Allah atau kekudusan Allah. Kalau kita ingat ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba di padang, ketika itu ada semak yang menyala tetapi tidak terbakar, dan itu menarik perhatian Musa sehingga Musa berusaha mendekati, dan ketika dia mendekati Tuhan berkata, jangan mendekat karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Jadi dia harus buka kasutnya. Nah, jadi api Tuhan itu bicara tentang hadirat Allah karena dia bilang ini aku. Jadi aku ini Allah gitu ya. Dan ketika hadirat Tuhan ada di sana itu adalah menjadi kekudusan itu ada. Sehingga Musa harus melepaskan kasutnya. Dari situ kita lihat api melambangkan hadirat Tuhan dan kekudusan Tuhan. Sesungguhnya hidup kita ini adalah hidup yang menjadi tempat kediaman Tuhan. Berarti api itu melambangkan satu api yang ada di dalam hidup kita. Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita melalui rohnya yang kudus yang tinggal sehingga kita adalah menjadi baitnya. Sesungguhnya kita dikuduskan oleh karya Kristus di atas kayu salib. Kita dipulihkan, dikuduskan sehingga hidup kita adalah hidup yang kudus. Api itu dinyalakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita dan kita harus jaga itu untuk tetap menyala. Dan yang kedua bisa menggambarkan juga kuasa Allah. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 1 ayat 10, 12 dan 14 itu ketika api Tuhan turun membakar orang-orang yang menentang pada saat itu. Jadi kita lihat api bisa bicara tentang kuasa. Dan selain hadirat Tuhan dan kekudusan Tuhan ada di dalam hidup kita, tapi kita juga orang-orang yang berpotensi mempunyai kuasa Allah karena Allah ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu apa yang Tuhan berikan, taruh dan mulai nyalakan dalam hidup kita, kita harus menjaganya. Menjaga tetap menyala. Nah, imam harus menambah kayu setiap pagi. Ini gambaran dari kedisiplinan rohani sebenarnya. Kita sebagai anak Tuhan harus menjaga agar api itu terus berkobar. Melalui apa sih? Melalui doa, melalui pembacaan firman, pujian, penyembahan dan pengagungan kita atau penyembahan kepada Tuhan. Itu harus ada di dalam hidup kita. Dan kita harus lakukan dan pelihara itu setiap hari di dalam hidup kita. Api tentunya enggak dengan begitu aja nyala terus. Tetapi ketika kayu bakar habis, api itu akan padam. Begitu juga dengan kehidupan rohani. Enggak bisa hanya dibiarkan, tetapi harus dijaga. Dijaga dengan tadi doa, pujian, dan penyembahan. Harus terus dibangun supaya api itu tetap menyala. Dan korban dalam imamat menunjukkan kepada korban Kristus. Api di hati kita menyala karena kasih dan karya Kristus. Seperti tadi dikatakan, Roh Kudus yang menyalakan api dalam diri kita saat kita percaya kepada Kristus. Nah, kita bertanggung jawab menjaganya untuk tetap menyala dan tidak padam. Jadi makna rohaninya mungkin secara mudahnya,
apakah cinta mula-mula itu masih ada dalam hidup kita? Apakah kita masih berkobar-kobar bagi Tuhan? Dan apakah kita masih terus membangun kehidupan persekutuan dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan perenungan firman? Dan itu yang kita harus pertahankan. Jadi kalau boleh disingkat dengan satu kata, dikata kalimat, yaitu penyembahan dan pengabdian kepada Tuhan tidak boleh padam. Atau dengan kata lain, suam-suam kuku, tetapi harus tetap berkobar dan jangan redup, supaya kita menjaga api itu bagi kemuliaan Tuhan. Jadi pesan hari ini adalah jangan biarkan kesibukan atau dosa kita sembunyikan, atau kekecewaan, kepahitan memadamkan api itu. Karena hal-hal itulah yang seringkali memadamkan api dalam kehidupan kita. Kesibukan itu seringkali digunakan untuk kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kita mau jaga kesibukan apapun, kita tetap pelihara hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari bangun mesbah pribadi kita setiap hari, yaitu melalui waktu saat teduh, pujian, dan persekutuan dengan Tuhan melalui perenungan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan pada pagi ini kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan kalau menjadikan kami sebagai bait-Mu Tuhan, di mana Tuhan tinggal, sehingga terang Tuhan ada dalam hidup kami, api itu menyala dalam hidup kami, hadirat Tuhan dan kekudusan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, dan bahkan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu biar kami menjaga api itu tetap menyala melalui membangun hubungan dengan Tuhan, perenungan doa kami, dan juga biarlah kami terus memberikan penyembahan kepada Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Imamat 6. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan, dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang, dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta, dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya, dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Korban sajian. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan ke depan mezbah. Setelah dihususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan.
Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah persembahan Harun dan anak-anaknya, yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian, sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya, haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya. Janganlah dimakan. Korban penghapus dosa." Tuhan berfirman kepada Musa, "Demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah, tempat korban itu dimasak, haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa, yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api.